Al-Ayman TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa kecurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah rahmat Allah Taala, hadanallah wa iyyakum. Semoga Allah Taala senantiasa memberikan kepada kita hidayahnya. Pelajaran tentang akidah adalah pelajaran yang sangat penting, pelajaran yang harus kita terus ulang, yang harus kita dalami, dikarenakan akidah yang sahihah, akidah yang lurus, akidah yang benar ini merupakan sumber dari baiknya amal perbuatan seseorang. Seseorang yang memiliki akidah yang benar, maka akan baik pula ucapan yang keluar dari lisannya. Seseorang yang memiliki akidah yang lurus, maka akan benar muamalahnya. Dia tidak akan menipu manusia, dia tidak akan berbuat zalim kepada manusia. Seorang yang memiliki akidah yang lurus, akidah yang benar, maka dia akan bersemangat untuk mengerjakan amal soleh dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah asar, ini adalah dampak dari lurusnya akidah yang ada pada diri seseorang. Akidah ini memiliki beberapa nama, di antaranya adalah i'tiqad. Akidah juga disebut dengan iman. Dan iman, kata Nabi SAW, bid'un wa sab'una syu'bah. Ada 73 hingga 79 cabangnya. A'laha qaulun la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Wadnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendah dari keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan.
wal haya syu'batu minal iman. Dan malu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah bagian dari keimanan. Cabang-cabang keimanan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah taala berikan hidayah bagi ana dan antum semuanya. Semua cabang keimanan tadi yang kata Nabi dia ada 73 hingga 79 cabangnya, bermuara pada 3 hal. Yang pertama, i'tiqad bil qalbi, yaitu keyakinan yang ada di dalam hati. Kemudian yang kedua, qaulul lisan, ucapan lisan. Dan yang ketiga, al-amalul jawarih, amalan anggota badan. Seluruh cabang keimanan ini akan kembali kepada 3 unsur pokok ini. Ima itu dia keyakinan dalam hati, i'tiqad dalam hatinya, ima dia ucapan lisan, ataupun amal anggota badan. Dan ketiga komponen ini, ketiga unsur ini, semuanya saling berkaitan. Seseorang yang memiliki hati yang baik, maka akan keluar dari lisannya ucapan-ucapan yang baik pula. Seseorang yang lisannya baik, maka akan berdampak pada amalan anggota badannya, maka amalan anggota badannya pun akan beramal soleh pula. Begitu juga dengan amalan anggota badan, maka akan menunjukkan bagaimana keadaan yang ada di dalam hatinya. Seseorang yang dalam hatinya terdapat pengagungan terhadap dunia, terhadap harta, maka yang akan keluar dari ucapan lisannya adalah perkara yang berkaitan dengan dunia, perkara yang berkaitan dengan harta benda. Setiap berjumpa dengan manusia ini, dengan orang ini, maka yang menjadi topik pembahasannya adalah masalah harta. Yang menjadi pembicaraannya adalah masalah dunia. Kenapa? Karena ini yang ada dalam hatinya. Dan begitu juga dengan amalan anggota badannya. Maka amalan anggota badannya tidak akan jauh dari urusan dunia, dari harta. Orientasinya adalah harta. Setiap yang dia lakukan pasti akan ujung-ujungnya masalah fulus, masalah uang. Kenapa? Karena itu yang ada di dalam hatinya. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdul khamisah. Nabi tercinta SAW mengatakan, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah. Dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW menggambarkan mereka sebagai hamba dirham. Kenapa disebut dengan hamba dirham, hamba dinar? Hal ini tidak lain dikarenakan yang terus dibahas oleh orang ini, manusia ini, adalah masalah dinar, masalah dirham. Amalannya tidak jauh dari urusan dinar, dirham. Setiap waktu, setiap kesempatan yang dia bahas, yang dia lakukan, yang menjadi
urusan utamanya adalah masalah dinar dan dirham, sehingga Nabi SAW mengatakan dia sebagai hamba dinar, sebagai hamba dirham. Jamaah yang dirahmati Allah wa ta'ala, seorang hamba yang dia merasakan manisnya iman, nikmat dekat dengan Allah wa ta'ala, seorang yang memiliki akidah yang lurus, maka yang menjadi orientasinya, yang menjadi tujuan utamanya adalah urusan akhirat. Yang menjadi ucapan yang sering keluar dari lisannya adalah zikrullah. Yang menjadi amal perbuatannya adalah ibadah kepada Allah. Ini adalah orang-orang yang lurus akidahnya, yang benar keimanannya kepada Allah Ta'ala, dan mereka adalah orang-orang yang merasakan manisnya iman. Nabi SAW mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Orang yang akan merasakan nikmatnya iman, manisnya Islam, orang yang akan merasakan kemudahan dalam beribadah kepada Allah wa ta'ala, kebahagiaan pada saat dekat dengan Allah, pada saat beribadah kepada Allah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang pertama, man radiya billahi rabbah, orang yang ridha Allah Ta'ala sebagai Rabbnya. Yang kedua, wabil islami dina, orang yang ridha Islam sebagai agamanya. Kemudian yang ketiga, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dia ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, utusan Allah wa ta'ala. Tiga hal ini jamaah rahmati Allah wa ta'ala, ridha Allah Ta'ala sebagai Rabb kita, ridha agama Islam sebagai agama kita, ridha Islam sebagai agama kita, dan yang ketiga ridha Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita. Ini adalah kunci seseorang bisa merasakan manisnya iman, lezatnya ibadah kepada Allah wa ta'ala. Yang mana apabila orang merasakan nikmat ini, manis ini di dalam kolbunya, di dalam hatinya, keyakinannya, i'tiqadnya, akidahnya benar terhadap tiga hal ini, maka akan berdampak pada amalan lisan dan amalan anggota badannya. Maka akan lurus ucapan lisannya, maka akan baik amalan anggota badannya. Dia akan merasakan nikmat saat beribadah kepada Allah wa ta'ala, nikmat pada waktu belajar menuntut ilmu agama, nikmat pada saat mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW dibacakan, nikmat sewaktu membaca Al-Quranul Karim, nikmat sewaktu melakukan ketakwaan kepada Allah wa ta'ala, sebagaimana apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam Quran surah Al-An'am. Allah Ta'ala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu
lil Islam. Barang siapa yang Allah Ta'ala ingin berikan kepadanya hidayah, yasrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan jadikan dadanya lapang dengan keislaman. Dia akan mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lapang, mudah. Wa may yurid an yudillahu, akan tetapi barang siapa yang Allah taala ingin orang ini sesat, Allah ingin orang ini sesat, jamaah mati Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah taala jadikan pada dirinya? Yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Allah jadikan dada orang ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesat, sempit, seolah-olah dia akan mendaki langit yang tinggi. Jamaah rahmat Allah, seorang yang mendaki gunung, apa yang akan mereka rasakan? Mereka akan merasakan lelah, capek, berat, pegal, sampai ke atas udaranya sesak. Ini baru mendaki gunung. Sedangkan orang yang Allah Ta'ala ingin baginya kesesatan, Allah jadikan orang ini pada waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia mendaki langit, dan langit jauh lebih tinggi daripada gunung. Makanya dia mau ibadah kepada Allah berat sekali, mau bangun sholat malam berat, susah, mau belajar menuntut ilmu berat, belajar agama berat, mau sedekah berinfak berat, mau sholat berat, seolah-olah dia mendaki langit, kata Allah Taala. Apabila seorang mengalami kejadian seperti ini, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia berat untuk istiqomah kepada Allah, berat untuk istiqomah dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka periksa kembali akidahnya, periksa kembali apa yang ada dalam diri kita. Bisa jadi kita masih kurang ridho Allah sebagai Rabb kita, bisa jadi kita masih kurang ridho Islam sebagai agama kita, bisa jadi kita masih kurang ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, sehingga kita merasakan sesuatu yang berat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, alladzi la nabiyya ba'da, yang tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, merasakan manisnya keimanan dikarenakan lurusnya akidah yang ada dalam diri beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan solat, wahai Bilal. Lihat jemaah Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah lelahnya aktivitas beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau minta kepada Bilal untuk diistirahatkan. Bagaimana cara istirahatnya? Istirahatnya adalah dengan solat. Dan berbanding terbalik dengan sebagian besar kaum muslimin pada hari ini. Kalau Nabi SAW mengatakan arihna bis salat, akan tapi manusia pada hari ini mengatakan arihna minas salat. Istirahatkanlah kami dari solat. Dia merasa apa? Berat solat itu. Ya Allah, sudah solat lagi, udah solat maghrib, udah solat isya, masuk lagi waktu solat. Arihna minas salat, minta istirahat dari solat. Kenapa? Karena dia tidak merasakan nikmatnya solat.
Dia tidak merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, tidak merasakan nikmatnya belajar, nikmatnya menuntut ilmu, tidak merasa nikmat dia sewaktu mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tidak merasa bahagia hatinya sewaktu mendengarkan ayat-ayat Allah Taala. Ini ada yang salah dalam iman kita, ada yang salah dengan akidah kita. Lihat bagaimana para imam, para salafun saleh, mereka dalam menuntut ilmu, dalam belajar agama. Ada di antara mereka yang dikabarkan telah keliling dunia hingga 2 kali dalam rangka apa? Belajar ilmu agama. Ada yang sampai hampir minum dari air kencingnya sendiri karena kehausan dalam rangka apa? Menuntut ilmu agama. Mereka berjuang habis-habisan. Dia keluarkan hartanya, dia tinggalkan keluarganya dalam rangka apa? Menuntut ilmu agama. Kita lihat bagaimana guru-guru kita, asatidzah kita belajar menuntut ilmu. Berangkat mereka ke kota Nabi, kota Madinah, belajar. Mereka tinggalkan keluarganya, mereka belajar di tempat yang tandus, yang panas luar biasa. Kenapa kok bisa mereka lakukan? Kita lihat bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, mereka pergi hijrah meninggalkan kota Mekah, tanah air mereka. Mereka tinggalkan. Kenapa kok bisa mereka melakukan seperti itu? Mereka berperang bersama Nabi SAW, mereka berjihad. Kenapa kok bisa? Karena mereka merasakan kenikmatan dalam ketaatan kepada Allah Taala. Oleh sebab itu jamaah rahmati Allah Taala, setelah kita mengetahui tentang bagaimana besarnya keutamaan menuntut ilmu, Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan baginya untuk masuk surga. Ini adalah penjelasan yang sangat terang sekali. Seorang yang ingin masuk surga, maka ada sesuatu yang lazim yang harus dia lakukan, yaitu menuntut ilmu agama. Dia tahu utamanya, tapi kenapa masih malas menuntut ilmu? Kenapa masih malas belajar? Apalagi yang menyebabkan rasa malas ini kalau bukan masalah pada akidahnya? Maka perbaiki akidah kita. Dan memperbaiki akidah ini adalah dengan 3 hal tadi. Ridha Allah sebagai Rabb kita, ridha Islam sebagai agama kita, ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Dan ini juga nanti merupakan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat Allah di dalam kubur kita. Akan ditanya kita semuanya. Ini namanya nanti fitnah kubur. Ditanya man rabbu wa ma dinu wa man nabiyyu. Siapa Rabb kalian? Apa agama kalian? Siapa nabi kalian? Semuanya kita akan ditanya di kubur kita. 3 perkara ini penting jamaah rahmatullah wa ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk senantiasa membaca zikir ini pada waktu pagi dan sore hari. Untuk apa? Untuk tadzkir, untuk mengingatkan kita terhadap 3 hal ini. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min abdin muslim," tidaklah ada dari hamba Allah Taala yang muslim, yaqulu hina yusbi wa hina yumsi thalatha marrat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu
alaihi wasallam nabiyya illa kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu yaumal qiyamah, melainkan wajib bagi Allah wa ta'ala untuk meridhoi orang ini pada hari kiamat. Subhanallah. Tidaklah seorang hamba yang muslim, kata Nabi SAW, yang pada waktu pagi hari dan pada waktu petang hari dia baca raditu billahi rabbana wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, paginya 3 kali, sorenya 3 kali, melainkan wajib bagi Allah untuk ridho pada orang ini pada hari kiamat. Makanya ini dirutinkan jamaah di antara zikir pagi dan sore. Ini adalah akidah kita, tips untuk memperbaiki akidah kita agar kita bisa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita pelajari bagaimana bentuk ridho Allah sebagai Rabb, bagaimana bentuk ridho Islam sebagai agama, bagaimana bentuk ridho Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Kita pelajari, semakin kita pelajari, semakin kita gali, maka akan semakin bertambah keimanan, semakin kuat akidah kita. Semakin kuat akidah kita, semakin mantap keimanan yang ada dalam hati kita, maka akan semakin baik pula lisan yang keluar dari diri kita, ucapan yang keluar dari mulut kita akan semakin baik, amalan anggota badan kita akan semakin baik. Ridho Allah sebagai Rabb, caranya adalah dengan ma'rifatullah, dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya diri kita jamaah, seberapa kenal kita dengan Rabb kita, seberapa kenal kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita pantas mengatakan saya ridho Allah sebagai Rabb kita, saya ridho Allah sebagai Rabb saya. Seberapa kenal kita dengan Allah? Allah huwal khaliq, Allah dia adalah al-khaliq, zat yang menciptakan kita. Ini Allah yang menciptakan kita. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah. Alladzi khalaqakum, yang mana Allah yang telah menciptakan kalian, dan Allah yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Allah yang menciptakan kita, Pak. Allah yang menciptakan bapak kita, Allah yang menciptakan datuk kita, Allah yang menciptakan bapaknya datuk kita, buyut kita, semua Allah Ta'ala yang menciptakan. Allah Khaliq, Allah telah menciptakan kita. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat bagaimana manusia, fitrah manusia. Kenapa manusia cinta kepada orang tuanya? Kita cinta kepada bapak kita kan, cinta kepada ibu kita. Kenapa cinta? Di antara sebab cinta tersebut adalah karena kedua orang tua kita ini merupakan sebab adanya kita, sebab adanya kita di atas muka bumi ini. Lahirnya kita, Pak, adalah di antara sebab dari ayah dan ibu kita. Makanya kita cinta kepada mereka. Kita tidak rela ada yang menghina ayah ibu kita. Kalau kita dihinakan, diejek sama orang, mungkin kita masih bisa bersabar. Tapi kalau ibu kita dihina sama orang, ini bisa beda ceritanya. Ayah kita disakiti, ini beda. Kenapa? Mereka adalah orang tua kita, sebab adanya kita. Sedangkan Allah, dialah yang telah menciptakan kita. Maka kalau kita benci orang yang menyakiti orang tua kita,
kita tidak senang ada orang yang menghina orang tua kita, maka kita harus lebih benci lagi kepada orang-orang yang mengatakan tidak tentang Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mungkin duduk bareng mesra-mesraan dengan orang yang mengatakan tidak kepada ibu kita. Ibu kita dikatakan sebagai pelacur misalnya. Mungkin tidak antum duduk bareng sama dia, ngopi bareng, ketawa-ketawa? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Jangankan mau duduk bareng. Kalau ketemu sama orang ini, saya lihat habis dia. Ibu kita dikatakan tidak. Lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan tidak tentang Allah Subhanahu wa taala? Dia katakan Allah memiliki anak. Mereka katakan Allah memiliki anak. Ini subhanallah. Makanya nanti dalam prinsip agama Islam ada wala wal bara. Ada batasan-batasan. Agama Islam adalah agama yang tawassul. Bagaimana bermuamalah antara seorang muslim dengan orang-orang kufar. Tawassul, pertengahan. Tidak seperti orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij mereka salah, mereka berlebihan. Mereka bom sana sini, mereka bunuh orang kafir, padahal kafir itu ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ini salah, bukan seperti itu agama Islam. Nabi SAW menjaga hubungan dengan orang-orang kufar, kafir zimmi. Namun sebagian manusia juga berlebihan dalam rangka memuliakan orang-orang kufar ini, sebagaimana orang-orang yang dilakukan orang-orang liberal. Mereka berloyalitas dengan orang-orang kufar. Mereka jadikan orang-orang kufar ini sebagai kekasih mereka, dan mereka tikam kaum muslimin. Ini juga salah. Agama Islam adalah agama yang tawassul. Tadi kita katakan bagaimana mungkin kita bisa bermesra-mesraan dengan orang-orang yang mengatakan tidak kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Tapi kita juga tidak berlaku zalim. Tawassul, pertengahan. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah. Jadi kita jika mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita sadar Allah sebagai Rabb kita, Allah yang menciptakan kita, Allah Ar-Razzaq. Innahu huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah adalah zat yang memberikan kepada kita rezeki. Kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kepada kita rezeki, dan kita yakin setiap rezeki kita ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang telah mengenal Allah, dia tahu Allah taala yang memberikan kepadanya rezeki, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan mengambil dari rezeki yang Allah taala berikan ini melalui jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah taala. Mereka ambil dari jalan yang halal. Mereka tinggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang-orang jahil, orang-orang kufar. Nabi SAW mengingatkan tentang perkara ini. Rasulullah SAW bersabda, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zaman la yubalul mar'u bima akhadha al-mal amin halal amin haram. Akan datang suatu masa, kata Nabi SAW, yang mana pada masa itu manusia tidak akan peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Seorang mukmin yang dia mengenal Allah, dia ridha Allah sebagai Rabb-nya, dia tahu Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki, maka dia akan tinggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dia hanya ambil dari apa yang Allah Ta'ala halalkan, karena dia yakin rezeki ini telah Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya. Dan sebab itu jamaah namanya Allah Subhanahu wa taala, semakin kita mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah, maka akan semakin bertambah cinta kita kepada Allah taala, semakin yakin kita, semakin kuat akidah kita.
semakin ridho kita dengan Allah Ta'ala sebagai Rabb kita. Kemudian yang kedua, ridho Islam sebagai agama kita. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi Allah. Allah Ta'ala berfirman, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Allah Ta'ala juga mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, maka selama-lamanya tidak akan pernah diterima agama ini, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang ini di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Ini agama Islam. Kita sebagai orang yang seorang muslim, maka kewajiban kita adalah meyakini bahwasanya satu-satunya agama yang benar di sisi Allah hanya agama Islam. Dan kita harus ridho Islam sebagai agama kita. Semakin kita ridho, semakin kuat iman tertancap dalam dada kita. Ridho Islam sebagai agama kita adalah kita ridho segala apa yang datang dari agama Islam, baik itu berupa ahkam, berupa hukum-hukum. Dalam agama Islam, Allah Ta'ala menetapkan terkait perkara waris, lidzakari mislu hadzi unsayain. Laki-laki mendapat 2 bagian, wanita dapat 1 bagian. Ini hukum Islam. Maka orang yang ridho Islam sebagai agamanya, dia harus terima. Dia katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Patuh terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh terhadap agama Islam. Dia tidak banyak tanya, kenapa kok laki-laki dapat 2, wanita dapat 1? Harusnya dua-dua dong. Seorang muslim yang ridho Islam sebagai agamanya, dia terima. Kenapa? Ini datang hukum ini dari Allah Ta'ala. Seorang yang ridho Islam sebagai agamanya, maka dia akan terima hukum Islam. Dia terima syariat ta'addud. Laki-laki dalam Islam boleh Pak nikah sampai 4. Perempuan boleh tidak nikah sampai 4? Tidak boleh. Kok laki-laki boleh Ustaz ta'addud, kok perempuan tidak boleh? Laki-laki boleh poligami, perempuan tidak boleh poliandri. Kenapa? Orang yang ridho Islam sebagai agamanya, maka tidak akan banyak tanya seperti ini. Dia katakan sami'na wa ata'na. Dalam syariat Islam terdapat syariat perbudakan. Budak ada dalam agama Islam, yaitu seorang yang dia berjihad. Ada jihad syar'i bersama dengan pemerintah kaum muslimin. Kemudian dari musuh kaum orang-orang kufar yang kalah, maka nanti ada tawanan perang. Tawanan perang ini dialah yang nantinya akan jadi budak. Dan ini ada dalam agama Islam. Dan kita katakan kita ridho. Kenapa? Karena memang ini ada dalam agama Islam. Apa saja yang ada dalam agama Islam harus kita terima jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah. Sudah. Tapi kita dengar azan lagi sebentar. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Ya, insyaallah kita lanjut sedikit setelah azan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Kemudian yang ketiga adalah ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi utusan Allah. Seorang akan merasakan nikmat iman, manisnya Islam, lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang akan mendapatkan akidah yang lurus, yang benar, yaitu dengan cara dia ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Dia terima Muhammad bin Abdullah sebagai utusan Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar utusan Allah. Allah Ta'ala pilih dari sekian banyak manusia, Allah Ta'ala telah pilih Muhammad sebagai utusannya, sebagai penutup para nabi dan rasul, sebagai Sayyidu Bani Adam, anak Adam yang terbaik. Manusia yang terbaik adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang yang ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, yang pertama dia harus membenarkan semua kabar, berita yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia dapati ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan tentang suatu kejadian, baik kejadian itu terjadi pada masa lampau ataupun kejadian itu akan terjadi di akhir zaman nanti, maka orang yang ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, jika dia dapati kabar ini benar datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam, maka wajib baginya untuk membenarkannya. Kemudian yang kedua, ta'atuhu fi ma amar, yaitu wajib bagi seorang yang ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah untuk mentaati segala perintah yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala katakan, wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, ambillah, kerjakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah. Jika benar kita ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, maka jika kita dapati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita adalah orang yang paling terdepan, paling utama untuk mengerjakan perintah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi segala apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijtinabu ma naha anhu wal jazar. Orang yang ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, maka segala larangan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dia tinggalkan, karena dia tahu apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yakin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi utusan Allah, dia yakin setiap yang datang dari nabi, yang nabi larang itu pasti kebaikan untuknya. Pasti. Jika dia kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia ridho pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala telah menjelaskan kepada kita semuanya tentang
karakter sifat dari Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Telah datang Rasul dari golongan kalian sendiri, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Muhammad SAW. Azizun alaihi ma anittum, berat bagi Rasul ini jika kalian merasa sulit. Rasulullah itu berat jamaah. Wallahi Nabi tidak ingin menyusahkan kita. Suatu Nabi SAW melarang kita dari suatu perkara, ini bukan Nabi ingin menyusahkan kita, bukan. Tapi Nabi sayang sama kita. Azizun alaihi ma'anitum, karena Allah mengatakan Rasul ini adalah orang yang kalau kita umatnya ini merasa berat sulit, Rasul juga merasakan kesulitan. Tapi Nabi harus sampaikan. Kenapa? Karena ini perkara ini kalau kalian kerjakan, kalian akan binasa, kalian akan masuk dalam neraka Allah, kalian akan sesat. Nabi sampaikan, walaupun konsekuensinya Nabi SAW harus dihina, dicaci, dilempar, bahkan dibunuh, ingin dibunuh oleh mereka. Nabi tetap sampaikan, walaupun harus diusir dari kampung halamannya, karena Nabi tahu ini kebaikan. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jika memiliki anak, ada anak kita main di tepi jalan raya seperti ini, yang mana banyak kendaraan lalu lalang ngebut, mobil besar, ya. Kemudian dia lagi main, apa yang kita lakukan? Dia main tepi jalan. Apa yang kita lakukan? Maka kita akan lari, kita ambil anak kita, kita tangkap dia, kita bawa ke tempat yang aman. Walaupun anak kita itu waktu kita ambil, dia nangis, karena dia merasa apa? Oh ini kenapa abi ini, kenapa ayah ini? Padahal kita sedang main enak-enak, diambil, nangis dia. Terkadang dijambaknya rambut kita, dicubitnya kita. Apakah kita biarkan? Tidak. Kenapa? Karena kita tahu ini mudarat bagi anak kita. Kalau kita biarkan, bahaya, dia bisa ditabrak sama mobil yang lari sedang melaju kencang, bahaya, bisa meninggal nih anak. Kita sayang sama dia, kita ambil walaupun kita harus dia sakiti. Anak ini bodoh, tidak tahu, kita yang tahu. Maka begitulah Nabi Muhammad SAW, utusan Allah. Allah kabarkan kepada Rasulullah SAW, perkara ini kalau dikerjakan oleh umat, mereka akan binasa. Ini langkah syaitan untuk menyesatkan mereka. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kalian ikuti langkah syaitan, karena dia adalah musuh bagi kalian. Ini langkah syaitan. Orang ini tidak tahu, dia bodoh, jahil. Dia kerjakan amalan yang dapat membahayakan dirinya. Maka Nabi pun datang, Nabi dakwakan, sampaikan, ini haram. Ini kalau kalian kerjakan, kalian akan mendapat murka Allah, masuk neraka. Ini Nabi Muhammad SAW. Makanya jamaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita ridho dan jujur ungkapan kita ridho akan kenabian Muhammad SAW, maka kita adalah orang yang paling husnuzon sama Nabi SAW. Kita adalah orang yang paling percaya dengan beliau SAW, al-amin. Maka jika Nabi melarang suatu perkara, kita baca hadisnya dari Nabi SAW, Rasulullah melarang perkara ini, maka kita adalah orang yang paling terdepan untuk meninggalkannya. Azizun alaihi ma'anittum, kita yakin Rasul tidak ingin kita susah. Harisun alaikum bil mu'minin, bahkan Nabi sangat semangat agar orang-orang yang beriman ini mendapat kebaikan. Bil mu'minin raufur rahim, dan kepada orang-orang yang beriman Rasulullah bersifat lembut. Ini Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Kemudian yang keempat,
Jika kita ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, maka tidaklah kita beribadah kepada Allah melainkan melalui tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal, melakukan amal ibadah tidak sesuai dengan tuntunan dari kami, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka amalannya akan tertolak. Ya, maka seorang yang ridho benar, dia ridho Muhammad SAW sebagai Nabi utusan Allah, maka dia tidak akan beribadah kecuali ibadah tersebut adalah ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah jamaah rahmati Allah Ta'ala, 3 perkara yang dengannya seseorang akan dapat meraih istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ridha Allah sebagai Rabb kita, dan yang kedua ridha Islam sebagai agama kita, dan yang ketiga adalah ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi utusan Allah. Ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Anda sampaikan yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi Anda pribadi dan bagi antum dan antuna semuanya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Arsyil Azim, bi asma'ihil husna wa sifatil ulya, agar Allah taala catat pertemuan kita ini di dalam catatan amal kebaikan kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala mengumpulkan kita kelak di surga firdausnya bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.